Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Lapan Dewa. Kita akan berdiskusi, berbincang tentang kopi Lahaga khas Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan. Kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Ladi. Ini adalah sosok tokoh masyarakat di sini yang ikut memfasilitasi sehingga kopi Lahaga ini bisa berproduksi dan kemasannya sampai seperti ini. Ini kopi Lahaga ini awalnya bagaimana ini Pak Ladi? Jadi kopi Lahaga ini awalnya kami bincang-bincang cerita dengan teman-teman dari PCW, sahabat saya Diran, Zain. Mereka selalu keliling di desa-desa mencari potensi yang bisa diunggulkan di desa masing-masing, dan alhamdulillah mereka berkunjung ke sekolah, ketemu saya. Kemudian kami bincang-bincang soal potensi desa, dan saya sampaikan ketika itu memang di Lapan Dewa ini selain bawang merah ada kopi, yang memang kopi itu sudah lama dari nenek moyang dulu sudah tumbuh, tapi sampai hari ini kopi itu belum dimunculkan di permukaan. Makanya saya tertarik dengan diskusi yang kami bangun. Ya, saya sampaikan bisa tidak kami mau kembangkan kopi khusus Lapan Dewa ini, kan banyak kopi. Dia bilang, itu bagus itu, karena selama ini kan ada kopi Rongi, ada kopi Hendea, tapi di Lapan Dewa belum ada. Ya, jadi mereka berpikir itu di Lapan Dewa ini sesungguhnya tidak ada kopinya, tapi sesungguhnya ada di atas gunung. Jadi kopi di Lapan Dewa ini menariknya, makanya banyak orang tertarik karena tempat lokasi areal perkebunan kopi itu berada di ketinggian kurang lebih 400 meter dari permukaan laut. Itu yang bikin menarik ya. Jadi berawal dari situ kami mencoba, saya pulang dari sekolah kemudian saya cari petani kopi, ternyata di situ ada kopi, ada stok mereka belum habis terjual, saya beli hanya 2 liter saja sebagai percobaan. Jadi 2 liter itu kemudian kami beli, kemudian kami goreng. Habis itu saya telepon kembali, Zain, ini sudah digoreng ini, bagaimana kemasannya? Begitu. Setelah itu mereka bawa kemasannya, kemudian kami langsung bungkus. Ya, dicoba dulu, ternyata menurut mereka ini menarik, unik, ya, khas, memang ada khasnya Lapan Dewa tuh, berbeda juga dengan yang lain. Nah, dari situ pelan-pelan kami kembangkan, kemudian saya cari lagi stok kopi Lahaga, biji kopinya, semua petani saya sisir, saya ambil kemudian saya beli semua, baru kami produksi pelan-pelan. Ya, dan alhamdulillah kita mulai dari bulan 8 tahun 2022 belum lama. 2022. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ini namanya kopi Lahaga ini tentu punya nilai filosofi atau Ya. Kopi Lahaga ini kenapa disebut Lahaga? Karena memang kopinya kami ambil dari kaki Gunung Lahaga. Ya. Di bawah kaki Gunung Lahaga ini kopi kami ambil. ya. Terus yang kemudian diproduksi sejak tahun 2022 ini pemasarannya, terus yang kemudian izin dan lain sebagainya itu boleh ini bagaimana? Jadi awalnya itu pemasarannya hanya konsumsi lokal saja, ya. Setelah itu atas kerjasama dari teman-teman di PCW, Zain dan Diran, mereka coba ekspansi keluar, mereka coba promosikan keluar, dan alhamdulillah hari ini di Batauga sudah masuk, ya. Kemudian di Bau-Bau sudah masuk. Itu berkat kerjasama yang kita bangun dengan mereka. Ya. Kalau izinnya ini sudah sampai di mana ini? Izin PRT-nya sudah, yang belum ini tinggal? Izin PRT-nya itu sudah. Yang belum ini kami tinggal menunggu izin halalnya. Ya. Tinggal izin halal Dan saja. itu kan mungkin akan segera ada ya? Ya, insya Allah. Sampai sejauh ini kopi Lahaga ini terdistribusi di mana ya? Apakah hanya untuk kebutuhan pasar di sini atau misalnya tentu kan punya harapan
punya harapan atau bayangan pengembangan kopi ini akan kayak apa di masa datang. Misalnya kayak ya setara lah dengan produk-produk kopi yang lain, ya, kopi Lapan Dewa ini. Ya. Harapan saya sebenarnya karena kami ingin mengangkat potensi yang ada di desa kami, ya. Saya senang sekali, terharu teman-teman bisa hadir di sini, kemudian menggali tentang seluk-beluk kopi Lahaga. Ini keharuan buat saya karena memang di sini ini kenapa kami harus mengangkat ini salah satu potensi yang ada di Lapan Dewa. Harapan kami ke depan itu kopi Lahaga ini bukan saja konsumsi dari masyarakat Buton, tetapi se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa dikonsumsi, mudah-mudahan lewat pertemuan ini teman-teman bisa bantu promosi untuk kopi Lahaga. Ya. Kalau terus tumbuhnya misalnya sektor UMKM terutama kopi misalnya di Kabupaten Buton Selatan ini, di Lapan Dewa ini, sebetulnya memang kita melihat sampai sejauh mana kira-kira akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sini. Ini kalau bicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dampaknya ini besar sekali ketika ini kopi diangkat, karena memang kopi di sana di Lahaga sana itu luasnya itu sekitar 100 hektar. Jadi banyak, tapi bukan Dan milik satu orang. Petaninya banyak. Petaninya banyak. Petaninya ini kami sudah rilis kurang lebih 50 orang petani. Jadi ketika ini dikembangkan, tentu ini akan menjadi bisa mengurangi, bisa Istilahnya mendorong ya, tumbuhnya. mendorong tumbuhnya perekonomian, kesejahteraan perekonomian masyarakat Lapan Dewa, khususnya petani kopi. Ya, gitu. Yang paling ingin kami tahu juga tentu soal harapannya Pak Ladi ini sebagai tokoh yang memfasilitasi dan sangat peduli terhadap kopi Lapan Dewa ini, terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini soal pengembangan. Artinya kan yang mesti didorong ini kan pertama mungkin promosinya, terus yang kemudian perasaan memiliki bahwa kopi Lapan Dewa ini adalah bukan hanya milik Buton Selatan tapi milik Sulawesi Tenggara. Itu harapan-harapannya bagaimana Pak Ladi? Ya. Kalau harapan-harapan saya terkait pimpinan daerah, misalnya pimpinan wilayah, ya mestinya mereka harus melirik ya UMKM, produk-produk lokal seperti ini, karena memang harapan kami ketika pemerintah ikut mendukung juga kami senang tentunya ya sebagai masyarakat kecil. Karena kenapa harus didukung oleh pemerintah? Karena kebanyakan masyarakat di Lapan Dewa ini rata-rata perantau, ya, petani dan perantau. Setelah datang kemudian tidak lama, hanya 2 bulan 3 bulan habis itu merantau kembali. Ya. Jadi salah satu harapan besar kami kenapa ini harus diangkat ya, mudah-mudahan lewat pemerintah daerah bisa membantu kami, karena ini bisa membantu masyarakat sini supaya ke depan tidak merantau kembali. Karena ketika lapangan pekerjaan kita sudah hadirkan di desa ini, tentu hari ini masyarakat yang dulunya merantau mungkin tidak akan merantau karena memang kita sudah buka lapangan pekerjaan, begitu. Yang paling utama memang kolaborasi. Lagi-lagi kita tegaskan kolaborasi, keberpihakan semua pihak terhadap tumbuhnya sektor UMKM. Dan di masa yang akan datang kita tentu sama-sama berharap bahwa kopi Lahaga ini tidak hanya menjadi konsumsi di Kabupaten Buton Selatan, tetapi juga menjadi kopi yang setara dengan kopi-kopi yang lain di Indonesia. Bahkan memang harus dijelaskan visinya bahwa Lahaga menjadi kopi yang mendunia, begitu ya.